Bapak Ibu dan semua pengunjung di BDS ya, program Business Development Service dari kolaborasi ya di Kanwil BCD Jakarta Utara. Hari ini sudah kita ketahui ya jadwalnya, sudah ditentukan di seluruh gitu ya sebetulnya. Ini adalah podcast atau bisa ijalah juga, kita streaming dua ya, live di dua kanal. Nah, apa sih tema hari ini? Tema hari ini adalah tentang UMKM dan aturannya apa sih biar kawan pajak atau pengunjung di sini yang ikut tahu ya gitu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Eka Marianti, saya penyuluh di KPP Pademangan. Nah, untuk menjelaskan ini tentunya kami akan sudah menghadirkan dua narasumber yang luar biasa sekali ya. Aturan ini udah nggak perlu baca, ini udah di luar kepala pokoknya. Tanya apa aja ini udah langsung gudangnya perpanjangan sehingga ini udah siap sedia menjawab. Yang pertama dari KPP Penjaringan ada Mbak Opi. Selamat pagi Mbak Opi. Tepuk tangan dulu semua. Sehat ya Mbak Opi ya? Alhamdulillah. Sudah siap menjawab ya? Insya Allah Kak Eka. Terima kasih Mbak Opi. Nah yang kedua tentunya nggak kalah hebatnya ada Kak Santi dari KPP Kelapa Gading. Halo semua. Ini harus famous ya, harus follow IG-nya kami bertiga. Biar apa? Ya biar kita tahu nih yang baru ya rame dong gitu. Nah, teman-teman semua atau kawan pajak semua di sini, kita ketahui ya kita ada di live di Universitas Fikyangi ya untuk program Business Development Service. Ada Basar, ada Tenan mungkin yang sudah join di IG Live bisa mampir ke yang ada di Jakarta Utara, bisa mampir ke sini untuk meramaikan Basar pagi ini. Kita akan sampai sore ya untuk Basar. Oh malam? Oh enggak, kalau sampai malam pasar malam jadinya. Kalau sampai malam jadi pasar malam. Oke baik ya. Pasar malam pasti. Yang penting UMKM-nya maju aja laris gitu ya. Nah, kawan pajak, hari ini kita membahas tentang PP 55 tahun 2022. Ini adalah intinya adalah support bentuk dari pemerintah ya untuk UMKM. Tentunya gak jauh di semua aturan perpajakan itu pasti dengan PP atau PMK atau apa. Nah, kita pengen tahu nih Kak. Oke, ada Kak Sandi yang bakal dijawab pertama. Mungkin siapa nih? Host atau host siapa aja? Oke, Kak Sandi dulu deh coba. PP 55 ini sebetulnya apa sih Kak Sandi untuk para UMKM ini, manfaatnya apa-apa? Pengertiannya apa sih sebetulnya? Silakan ya. Iya, makasih Kak Eka. Jadi kawan-kawan pajak yang sudah hadir pada hari ini, kita mau menjelaskan sedikit nih tentang PP 55. Jadi PP 55 ini dari judulnya aja kita bisa menilik gitu. Judulnya adalah perihal tentang penyesuaian di bidang pajak penghasilan. Kenapa harus disesuaikan? Kenapa tuh? Nah, karena sebelum si PP 55 ini terbit, ada Undang-Undang HPP. Ya, yang merupakan kayak pembaharuan lah dari undang-undang pajak yang sudah ada dan disusunnya dalam bentuk kayak undang-undang cipta kerja, jadi digabung semua. Nah, makanya di sini dengan adanya undang-undang HPP tersebut itu perlu diatur, ada penyesuaian untuk para UMKM karena diatur di undang-undang HPP bahwa para UMKM ini terutama yang orang pribadi ya kawan pajak, orang pribadi dengan omset yang di bawah 500 juta akumulasi dalam setahun itu nggak wajib untuk bayar PPh setengah persen. Jadi intinya langsung nggak bayar gitu ya? Iya, jadi dikasih fasilitas lebih lah sama pemerintah supaya mereka bisa lebih berkembang ya kawan pajak gitu. Jadi intinya di situ kalau buat UMKM. Jadi kalau UMKM kita hitung ya Kak Santi, 0,5% ya, gitu ya, kali 500 juta dapat fasilitas atau subsidi lah ya ibarat kata simpelnya, berarti 2,5 juta berarti nggak perlu bayar pajak UMKM. Wah, ini sangat bagus sekali nih support dari pemerintah gitu. Banget Kak Eka. Oke, nah kalau 500 juta ini orang pribadi aja semua atau gimana nih Kak Opi ya? Bisa memanfaatkan yang 500 juta ini tuh syarat dan ketentuannya pasti ada dong Kak, mungkin nggak? Iya, pasti ada ya. Jadi
seperti yang dijelasin Kak Santi tadi, untuk orang pribadi, sebenarnya orang pribadi subjek hukum di PP 55 ini kan ada dua, baik orang pribadi maupun badan. Alhamdulillah pada pagi hari ini akan fokus ke orang pribadinya saja. Ya, soalnya yang hadir juga banyak kan UMKM orang pribadi ya. Betul. Ya. Jadi tadi ya, seperti yang dijelaskan Kak Santi, untuk batasan omset 500 juta yang tidak atau dibebaskan dari PPh Final pasal 4 ayat 2 yang 1% itu untuk orang pribadi, Kak Santi, Kak Eka. Tunggu, kalau saya kan orang pribadi nih, misalnya kalau saya, apakah semua orang pribadi bisa memanfaatkan 500 juta? Apakah misalkan kalau saya punya, saya jadi notaris, itu bisa nggak saya pakai PT 55 ini? Oke, tentu saja ada batasannya. Tadi yang boleh memanfaatkan PP 55 itu hanya orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang kan orang tidak dikecualikan yang ini ya, freelance atau jasa itu tidak ya, seperti yang Kak Eka tanyakan kayak notaris, dokter, mungkin arsitek, itu tidak bisa memanfaatkan PP 55 ini. Dengan kata lain tuh mereka melakukan pekerjaan bebas. Makanya kalau yang melakukan pekerjaan bebas itu nggak bisa memanfaatkan PP 55 ini. Jadi yang usaha-usaha aja nih yang kecil Ya, betul. Yang mungkin pedagang bakso sekarang, atau yang sekarang udah banyak di IG itu kan udah banyak, mereka udah branding gitu kan untuk barangnya mereka untuk dijual. Nah itu intinya jualan gitu ya. Ya. Oke, dapat ya kawan pajak semua. Jadi yang ada di sini yang punya usaha, ayo kita support, pemerintah support untuk pengembangan usahanya dengan dibebaskan pajak sampai dengan omset 500 juta. Selebihnya bayar ya. Selebihnya bayar. Nah, untuk bayarnya ini ketika sudah nembus 500 juta atau gimana? Bisa di bulan apa aja langsung bayar gitu? Selisihnya itu gimana? Pembayaran, konsep pembayarannya. Jadi untuk para UMKM ya, orang pribadi terutama ya, diwajibkan, apalagi kalau sudah punya PWP ya, wajib untuk bikin rekapitulasi peredaran bruto nih Kak Eka ya. Harus didata dong, ya kan jelas. Masa usaha nggak punya penghitungan, nggak punya angka-angka, harus punya ya. Jadi silakan mendata nih peredaran bruto di bulan Januari, Februari sampai Desember. Nah lihat di situ, ya catatan di bulan Januari masih 100 juta, Februari 100 juta, Maret 100 juta, April 100 juta, terus di bulan Mei 120. Nah udah tembus tuh ya 500 ya. Jadi pada saat di bulan Mei itu dia udah wajib untuk bayar PPh 0,5%, yang PPh final pada 2,5%. Nah hitungnya dari mana? Hitungnya itu dari kelebihan yang 20-nya itu. Oh, jadi tetap dihitung dapat maksimal lah ya, 500 juta untuk fasilitasnya ya. Jadi akumulasi 500 yang nggak kena, kelebihan dari 500 atau udah di atas 500 itu udah kena, alias di 20 jutanya itu udah kena. Gitu. Malah ya, Kecil lah ya. Orang cuma 0,5% gitu loh. Soalnya dulu kan waktu di PP 2 PP 46 apalagi, itu kan 1% ya dikenakannya terhadap UMKM. Nah sekarang pemerintah tuh udah baik banget ya, udah memberikan fasilitas dan kesempatan ke para UMKM untuk berkembang. Jadi dengan diturunkannya si tarif, diharapkan para UMKM itu makin tergerak untuk membayar, karena udah kecil gitu loh, dan sepersekian persen gitu dari omset mereka gitu. Dan juga mungkin karena bayar pajaknya kecil, yang harusnya untuk bayar pajak mungkin bisa untuk jadi tambahan modal gitu ya. Betul banget. Kak Eka, jadi kalau kita melihat batasan bebas pajak yang 500 juta itu bisa juga kita artikan sebagai itu keadilan bagi usahawan. Karena kalau OP karyawan itu kan ada batasan PTKP. Oh ya, oke betul. PTKP kan selama ini usahawan tidak ada tuh istilah PTKP, ya Kak? Ya betul. Anggaplah ini PTKP ya. Nah itu
dia. Anggaplah. Jadi kita bisa menganggap lah ya, ini adalah batasan 500 juta itu adalah PPKP deh bagi usahawan gitu, biar Ya. nggak cuma karyawan aja yang dapat Ya. PPKP gitu. Baik Usahawan sekali juga loh, dapat. ini aturannya udah sangat-sangat pro UMKM sekali. Banget, Kak. Nah, sekarang sejak kapan nih UMKM bisa memanfaatkan ini? Atau berapa lama? Atau selamanya kan saya bisa, kalau saya usaha terus nih, terus saya bisa nggak memanfaatkan PP 55 itu terus? Ini saya udah catat semua nih yang mau ditanyakan sama pengunjung ini sudah saya rangkum nih, Kak. Iya, betul sekali. Jadi memang ada batasan tertentu ya. Batasan waktu terutama itu ntar mau kalau digantiin kita jaganya melihat bilang aja ya, di pecat pasal aja. 59 Aku- Kak aku Santi nungguin ya, di belakang PP sini, tapi 55 panas itu banget, aku mau balik ke memang sana. mengatur batasan sampai kapan sih wajib pajak bisa memanfaatkan tarif PP 55 ini. Jadi kalau untuk orang pribadi Kak, itu batasnya adalah 7 tahun. Wow, 7 tahun Sejak terdaftar. Oh, kurang baik apa ya? 7 tahun dikasih kesempatan loh, 5% loh. Orang dapat fasilitas. Iya. Namun misal nih, ketika orang pribadi itu terdaftar sebelum 2018, karena kan aturan PP 23 itu 2018 ya, aturan sebelum PP 55 itu kan 2018, maka orang pribadi itu tidak dihitung tidak terdaftar, tapi sejak 2018. Jadi Benar. 7 tahun sejak 2018 bagi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebelum 2018. Kalau terdaftarnya sebelum 2018, berarti kan tahun 2024 ini tahun terakhir dong, Kak Opi. Oh iya, benar. Iya, perlu diingat ya kawan pajak atau Ingat gitu ya. Zaman dulu banget sih. Zaman jadul banget. Zaman pemilu ya. Jadi diingat-ingat ya, jangan sampai nanti awal Januari lupa masih pakai PP 55. Terus nanti wajib pajak yang udah maksudnya nggak bisa memanfaatkan karena sudah batas waktu, itu nanti gimana pelaporannya? Ya, jadi kalau untuk orang pribadi yang sudah lewat dari jangka waktu 7 tahun tadi, silakan siap-siap dari sekarang ya, bikin pembukuan ya kawan pajak ya. Jangan sampai nggak bikin pembukuan, karena memang nanti akan dituntut untuk punya pembukuan yang rapi, yang baik, dan nanti akan juga dikenakan tarif yang beda, Kak Eka. Gitu. Ya, jadi bukan 0,5% lagi nanti dikenakan tarifnya, Berapa tuh? melainkan sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPH. Oh, jadi balik ke Gitu. aturan induknya. Ya, balik ke aturan induknya. Tahu kan kawan pajak yang aturan PPH progresif? Tahu kan ya, yang ada 5%, 15, 25, 35 berjenjang gitu. Jadi nanti akan dikenakan tarif PPH yang sesuai pasal 17 ini kawan pajak. Jadi ya jangan keenakan juga 0,5% ya. Siap-siap untuk jadi lebih besar lagi, berkembang lagi, jadi lebih pro lagi gitu. Masih ada 3 bulan lagi lah ya. Iya, untuk masih bisa. memanfaatkan PP 55 ini yang udah terdaftar sebelum tahun 2018. Tapi kalau terdaftarnya baru tahun ini memulai usaha masih panjang. Ya, Bisa. tapi gini kak, kalau tadi kata Kak Santi itu tarif pasal 17 itu ada layer-layernya, berarti kan seharusnya misalnya kalau saya nih jadi pengusaha, seharusnya kita bangga dong ya, maksudnya misal kita kena layer yang ketiga, nah Enggak dong, bangga bayar pajak. dong. Berarti Artinya- omsetnya tinggi Iya, gede deh. ya. Artinya penghasilan saya itu gede dong karena bisa sampai ke layer yang ketiga. Dan pinter juga untuk ngatur biayanya, makanya penghasilan netonya jadi besar. Jadinya Iya. PPH yang dikenakan akan di lapisan tarif yang tertentu gitu, bukan di bawah lagi gitu ya. Suka loh kalau pajak bayarnya banyak itu bukan, jangan lihatnya dari kok pajak saya dibayar ke negara banyak ya, tapi lihat omset yang kita dapat. Ya, Betul. artinya udah naik kelas ya kan? Iya, inline ya. Pajak itu inline sama penghasilan. Betul banget. Jadi yang bayar pajaknya tinggi jangan sedih, jadi itu semakin bangga ya, karena bayar pajak itu bikin kita bangga. Jadi kontribusinya untuk negara juga Semakin besar. tinggi, ya. Ini tetap ya, kalau tadi balik lagi nih ke aturan yang BPJS memanfaatkan 0,5% lagi. Itu nanti bagaimana pelaporannya? Kalau udah bayar gitu, apa udah selesai atau gimana? Baik.
Kalau kita berbicara pajak itu pasti kita ada kewajiban menyetor dan melapor. Nah, tapi ya satu paket. Nah, namun di PP 55 untuk tarif UMKM yang 0,5% ini itu begitu kita bayar atau setor itu adalah terhitung kita lapor. Namun nanti rekapitulasinya akan kita laporkan di SPT tahunan. Nah, Kalau misal dia sampai Januari sampai Desember pun dia ternyata omsetnya di bawah 500 juta, kalau apa yang harus dia lakukan? oh, kalau omsetnya dia di bawah 500 juta itu tidak menghilangkan kewajiban dia untuk lapor. Tetap harus lapor dong kayak saya kan. Iya, tetap lapor. Ya, tetap dibuat aja rekapitulasi penghasilannya dari Januari sampai Desember. Kan itu nanti di situ bisa kelihatan memang benar-benar di bawah 500 juta. Jadi silahkan dilapor, diunggah, disampaikan di formnya, di form SPT PPH orang pribadinya. Jadi meskipun tidak bayar nggak apa-apa, tapi tetap wajib memberikan informasi atau Ya, laporan. betul sekali. Nah, ini kawan pajak mungkin kita nggak sadar ya, kalau nggak bayar pajak nggak apa-apa, tapi harus lapor. Kenapa? Karena ini juga akan penting. Pemerintah ini ngumpulin data dari SPT tahunan yang dikumpulkan ini menentukan kebijakan ke depannya. Apakah perlu diperpanjang nih 0,5%? Iya. Ini ayo kawan pajak, tetap lapor usahanya, jadi jangan takut karena semua pemerintah nih bantuan apapun dari usaha subsidi apapun sekarang semua ber-NPWP ya, betul ya. Nah ini untuk memajukan ini penting sekali data yang kawan pajak laporkan melalui SPT tahunan itu nanti akan menentukan kebijakan UMKM ke depannya. Betul, baik. Oke, terus apa lagi nih? Ada lagi nggak ya jangka waktu dan penghasilan udah. Ini udah semua nggak sih? Lengkap ya? Kita udah bahas ini. Udah? Ada lagi nggak Mas Adil? Oh iya, satu lagi. Banyak juga nih wajib pajak orang pribadi UMKM yang datang ke helpdesk nanya, nanti setelah 7 tahun kalau misalnya saya mau berubah jenis usaha boleh nggak? Bukan jenis usaha, berubah bentuk usaha. Berubah bentuknya? Ya, maksudnya gini, dia kan udah keenakan nih, udah terbiasa lah dengan memakai tarif 0,5%. Nah, dia pengen tetap pakai tarif 0,5%, gimana caranya? Waduh, Secara undang-undang nggak bisa kan? Tapi ada mungkin yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Dia bisa misalnya mau dinonaktifkan, terus nanti setelah itu dia mau bikin semacam CVK atau PT perorangan, itu bisa. Perpanjangan lah ya. Iya, itu dia bisa lakukan. Kalau bikin PT perorangan kan berarti bisa nambah waktu sekitar 4 tahun lagi ke depan gitu kan, bisa. Ya, jadi naik kelas lagi sebenarnya. Tadinya orang pribadi biasa, terus jadi PT perorangan. Itu bisa dilakukan. Tapi kan hanya 0,5% untuk mendapatkan subsidi 500 jutanya nggak dapat dong. Iya, karena dia badan kan. Iya. Ya, Tapi tapi tidaknya tetap dapat. masih pencatatan masih bisa. Ya, oke, gitu ya teman-teman, ada trik atau life hacknya nih untuk perpajakan. Life hack ya? Tax hack. Oh, tax hack, betul, sorry, tax hack ya. Nah, tadi saya terbesit apa ya? Apa gitu? Ada wangsit. Atau ini ada mau iklan dulu. Jangan lupa validasi NIK. NPWP. Kita ada simpan iklan kawan pajak. Berarti ada wajib ya? Wajib. Iya, segera. Segera mungkin karena semua fasilitas di negara Indonesia ini mau ngajuin apa, semua validasi NIK-nya ini harus valid ya. Iya, Oke, betul. kalau validasi NIK hanya untuk orang pribadi ya, kawan pajak ya. Untuk badan hanya untuk tidak perlu, tapi otomatis harus valid dengan tertib lapor SPT tahunan gitu. Ya, kita juga mau ada aplikasi baru nih launching kan nanti Iya, ya di betul. Januari ya, yaitu Cortex. Cortex ini Jadi memang perlu sekali untuk memadankan NIK NPWP dari kawan pajak, karena nanti pada saat pelaksanaan Cortex itu kan dipakai banget itu NIK. Iya, NPWP nggak ada, pakai NIK. Nah, kalau NIK-nya belum tervalidasi, otomatis dia nggak akan keluar datanya tuh di Cortex nanti. Kan rugi sendiri ya kalau gitu ya. betul. Jadi fasilitas yang udah terbaru yang harusnya kita udah update dari awal, tapi kita terlambat, ketinggalan berita juga Jangan sampai ya. Iya, nggak boleh mudah tentang Ya, perpajakan. jangan sampai ketinggalan kereta. Kayak Eka nih mau pulang ya, naik kereta dong. Hari Jumat kayaknya happy sekali hari ini. Jadi ketawain dong teman-teman. Maklumlah PJKA ya. Pulang Jumat kembali
Pak, pindahin ya Pak, saya ya Pak. Minta ke Semarang lagi katanya. Ini orang beda lagi Iya ya. ya. Cortex ini juga sebetulnya adalah sebuah bentuk konsistensi DJJ untuk memberikan kemudahan dalam berusaha. Jadi dari sistem aplikasinya kita akan selalu update. Ini benar-benar baru semua nggak sih Cortex? Banget. Dan terintegrasi. Iya, terintegrasi cuma di salah satu sisi sih senang ya. Tapi mungkin dari sisi pajak nih, saya juga mungkin saya kan bertindak sebagai wajib pajak. Takut juga sih. Bener ya sih? Maksudnya bukan nggak akan memungkiri ya. Cortex semakin canggih sistem teknologi yang ada disediakan oleh DJP, wajib pajak ini semakin kok keren kali. Nanti aku datanya terungkap semua Ya, dong. kebuka sama kayak AI ya. Kita kayaknya jadi parno juga sama AI belakangan ini ya. Sama analoginya mungkin ya. Ya, mungkin wajar ya, ketakutan itu ada wajar. Tapi nanti setelah kawan pajak lihat apa itu Cortex kan, dengan berbagai kemudahannya mungkin nanti akan merubah mindset tersebut. Sebenarnya tujuannya sih untuk mempermudah ya dari sisi wajib pajak, karena seperti yang kita tahu hari ini aplikasi kita banyak. Kalau mau masuk ke urusan PPN aja Kak Santi, E-faktur berapa? Betul, 4 ya. aplikasi e-faktur desktop untuk membuat Faktur. kemudian Innova Online untuk meminta Nomor nomor seri. seri dan sertifikat elektronik. Kemudian untuk lapor aja perlu web e-faktur. Ya, betul. Nah, nanti di konteks ini All in one lah ya. pajak all in Kayak one. Toserba gitu loh ya. Palu gada katanya gitu ya. Betul, jadi semua udah ingat, oh kalau mau lapor pajak kemana? Cortex gitu Ya, kan. ke Cortex. Gitu. Ini sangat keren lah DJP ininya memberikan kemudahan dari sisi tarif ya. Kita lebih dimudahkan untuk UMKM, balik lagi kita ke UMKM bahwa kawan pajak yang usaha jangan takut untuk memulai bisnisnya, berkembanglah. Jadi kita dukung dari pemerintah dengan 0,5% aja dan fasilitas sampai dengan 500 juta, tidak perlu bayar pajak, hemat 2,5 juta kawan pajak. Keren ya? keren. 2,5 juta buat selama 7 tahun Dengan catatan offset belum mencapai 4,8. Tapi gini kan Hadi sama Kak Opi, kalau di tahun ketiga, wah Tuhan sudah baik banget nih sama kita. Ternyata untuk kita kayaknya naik nih. Jadi 6M 7M itu gimana sih? Nah, Dirayain dulu dong. Naik jadi 4,8 di atas. Iya, dirayain dulu ya. Senang sih dong. Sama deg-degan. Aduh pajak saya gimana ini? ya itu gimana? Jadi gini, misal nih ya, misal kalau nanti di tahun 2025 nih Kak Eka bisnisnya tuh luar biasa, langsung meroket ke 7M. Wih, Periksa pajak gitu saya. Ya, jadi gini Kak, taruhlah misal di Januari sampai bulan Mei itu belum mencapai, tiba-tiba di Juni ada lonjakan yang signifikan 7M akumulasi ya, tiba-tiba nih ya, cepat banget ya. Terus kemudian berarti di sepanjang tahun 2025 tersebut masih menggunakan tarif 0,5%. Nah, nanti mulai Januari 2026 jeng-jeng tarif umum. Tapi kan nggak khawatir, tadi kan sudah dibilangin semakin banyak layernya berarti semakin tinggi maju. Nah, kemudian Kak, tadi kan di tahun 2026 sudah menggunakan tarif ini. Tiba-tiba turun lagi. Jangan aja sampai instan, misalnya. Nah, Kak Eka nggak boleh balik lagi ke 0,5%. stay di situ. Pasal 17. Seterusnya Kak. Jadi sisanya pun saya nggak bisa balik lagi. Nggak bisa. Jangan, harus move on. Jangan ingat mantan. Ya. Berarti usahanya ditunjuk Kak. Kalau Bali ini sangat-sangat ngakatin banget soalnya tarifnya ini nggak ada yang paling murah banget ya. Sepajaknya semua tarif Yang sejarah kayaknya yang paling murah. nggak ada tarif sewa aja 10%, tarif PPN 11%, Kan 2,5%. ini tarif UMKM Super hemat, super pokoknya kayak iklan ya. jualan kita jualan kita. Karena biar UMKM ini berkembang. Ya. Indonesia semakin maju dengan kita produk lokal, jadi UMKM ini benar-benar harus maju. Kita support sama UMKM di Indonesia. Yes, kita harus support.
Itu aja. Ada lagi kesan atau saran atau apa ya masukan buat UMKM dari Kak Ovi deh. Oke. UMKM ini apa? Oke, buat para UMKM jadilah wajib pajak yang taat pajak. Nah, salah satunya dengan cara seperti yang Kak Santi tadi bilang, harus rajin ya membuat catatan. Paling tidak kalau misalkan UMKM belum mampu membuat pembukuan, pencatatan simpel aja. Paling enggak nanti ketahuan tuh offset ya bulan berapa dari pencatatan sederhana tersebut. Modal buku tulis satu. Iya, dari situ kan ketika pencatatannya tertib, maka pelaporannya juga akan tertib diharapkan. Jadi jadilah wajib pajak yang taat pajak. Betul sekali. Bapak juga punya pesan-pesan boleh nggak? Ya, boleh. Boleh banget. Buat para kawan-kawan UMKM, kawan pajak di sini, jangan terlena. Iya. Terlena apa ini? Ya, waktu 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun itu sebentar, ya. Silahkan nanti Bapak Ibu kawan pajak bersiap-siap nih sebelum waktu 7 tahun selesai, siap-siap belajar tentang akuntansi atau pembukuan sederhana. Atau kalau nggak bisa juga memakai aplikasi yang sederhana, ada kok di internet namanya akuntansi di Google Play Store. Ada namanya akuntansi UKM. Di situ kan dari BCN bukan dari luar, tapi boleh dipakai karena di sana bisa mengakomodir penghitungan sederhana untuk mendukung pembukuan sederhana juga. Ini bukan iklan kan? Bukan. Anjuran saja. Bukan ya? Anjuran aja. Terus jadi para pemilik usaha juga harus aware tentang bagaimana menghitung peredaran bruto, biaya-biaya itu harus ngerti gitu. Jangan cuma sekedar usaha jalanin, nggak ngerti pajaknya, nggak ngerti cara hitungnya, dan diserahkan ke orang lain, jangan. Jadi harga jualnya ternyata belum dihitung pajaknya. Iya, jadi memang harus sangat-sangat aware terhadap usahanya sendiri gitu. Tapi Kak, saya pernah loh waktu bertugas di helpdesk ada wajib pajak yang sampai konsultasi terkait laporan keuangannya juga ke helpdesk. Gimana itu? Jadi kawan pajak kalau terkait laporan keuangan mungkin bukan ranah di helpdesk di ya. penyuluhan ya. Ya bukan, silakan membuat sendiri seperti yang disarankan Kak Santi tadi. Atau boleh menyewa jasa akuntan di luar, silakan. Jadi kalau pelaporan pajaknya Betul. kami bantu. Kita bantu semaksimal mungkin. Kami bantu, kami bimbing. Mau ngantor di kantor pajak boleh nggak dari pagi sampai sore? Kasihan petugasnya Kak. Saya sih bilangnya boleh, tapi nggak saya temenin. Oh gitu, karena Silakan ada di pojok atau di kursi atau kan kita sediain kursi tunggu tuh biasanya. karena PAP-nya banyak. Jadi Oh curhat sih. Oke, nggak apa-apa. Yang penting intinya kawan pajak apabila masih kebingungan bisa lah menghubungi helpdesk mau di Pademangan, Penjaringan atau Kelapa Gading atau di KPP mana aja. Kalau kawan pajak bisa mendapatkan informasi. Kita masih siap siaga aja ya. Iya. Ternyata ada cuma aja. Sebenarnya sampai Jumat aja tapi. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 16. Oke, itu aja. Berarti pesan dari Kak Ovi harus taat pajak mulai dari sekarang. Jadi dari kecil mulai berdiri, udah harus membuat catatannya gitu ya. Terus yang dari Kak Santi jangan sampai terlena nih 7 tahun ini adalah waktu untuk membesarkan usaha. Begitu usahanya sudah mulai besar ya jangan bingung lagi perpajakannya gitu ya. Nanti kayak gimana. Itu aja kawan pajak. Kita akhiri live kolaborasi dari Pademangan, Penjaringan dan Kelapa Gading. Sampai bertemu lagi di live berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa kawan pajak. Selamat pagi. Selamat pagi.